Tommy, sepupuku, baru duduk di kelas 4 SD. Baru saja ia tiba di rumah. Tommy nongkrong di lantai teras depan rumah. Rumahnya kosong. Ayah dan ibunya pergi bekerja, sedangkan ia anak tunggal. Tommy asyik membaca sebuah novel yang seharusnya hanya boleh dibaca oleh orang dewasa. Halo Tommy, lagi asyik baca nih. Mama udah pulang belum? Datang seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahunan. Tante Tika, Mama belum pulang tuh, jawab Tommy sambil menyembunyikan novel yang dibacanya ke belakang tubuhnya. Tante Tika, adik ayah Tommy, baru saja bercerai dengan suaminya. Tommy baca apa sih? Kok pakai diumpet-umpetin segala? Tante boleh lihat enggak? Setelah dibujuk-bujuk, Tomu mau menyerahkan novel itu kepada Tante Tika. Astaga, Tommy, masih kecil bacaannya ginian, seru Tante Tika setelah melihat sampul buku yang bergambarkan seorang gadis muda dengan busana yang sangat minim dan pose yang menggiurkan. Tante Tika lalu membolak-balik halaman novel itu. Saat membaca bagian di mana terdapat adegan yang merangsang dalam buku itu, sekilas terjadi perubahan pada wajahnya. Tom, daripada kamu sendirian di sini, lebih baik ke rumah Tante yuk, ajak Tante Tika. Tapi Tante, Tony disuruh Mama jaga rumah. Ala, tinggal kunci pintu saja sudah, kata Tante Tika sambil mengunci pintu rumah lalu ia menarik tangan Tomu ke mobilnya. Mobil Tante Tika sudah meluncur di jalan raya menuju rumahnya. Sebentar-sebentar ia menoleh ke arah Tommy yang duduk di sampingnya. Masih kecil sudah ganteng begini, gumam Tante Tika dalam hati. Ia menggerakkan tangannya meremas-remas kemaluan bocah yang masih hijau itu. Aduh Tante, geli kata Tommy. Tante Tika tersenyum penuh arti. Ia menarik tangannya ketika mobil sudah tiba di depan rumahnya yang megah bak istana di seberang Danau Sunter. Tante Tika usianya sudah mencapai 32 tahun, tapi penampilannya masih seperti gadis berusia 20 tahunan berkat giatnya ia mengikuti senam aerobik di sebuah klub kebugaran beken di Jakarta. Wajahnya yang cantik ditambah dengan tubuhnya yang bahenol serta seksi. Payudaranya yang besar memang amat menawan, apalagi dia sekarang seorang janda. Sudah banyak lelaki yang mencoba merebut hatinya, tapi semua itu ditolaknya mentah-mentah. Menurutnya mereka hanya menginginkan hartanya saja. Tante Tika memang kaya raya, mobil mewahnya ada beberapa buah dari model yang mutakhir lagi. Rumahnya mentereng, di kawasan perumahan elite lagi. Itu semua berkat kerja kerasnya sebagai direktris sebuah perusahaan asuransi papan atas. Oh ya, Tante Tika mempunyai seorang anak gadis bernama Andriana, putri satu-satunya, tapi biasa dipanggil Andri saja. Gadis manis ini duduk di kelas 2 sebuah SMP swasta top di daerah Kelapa Gading. Pada usianya yang baru menginjak 14 tahun ini, tubuh Andri sedang mekar-mekarnya. Payudara remajanya sudah ranum sekali, berukuran lebih besar daripada gadis-gadis sebayanya, laksana payudara gadis berusia 17 tahun. Mungkin kemontokannya ini warisan dari ibunya. Tapi Andri memang anak yang agak kurang pergaulan alias kuper karena kebebasannya dibatasi dengan ketat oleh ibunya, yang khawatir ada pihak-pihak yang memanfaatkan kemolekan tubuh anaknya tersebut. Sama sekali Andri belum pernah merasakan apa artinya itu cinta. Padahal banyak sudah cowok yang naksir dia. Namun Andri belum sadar akan cinta. Tom, badan Tante pegal nih. Tolong pijatin ya, kata Tante Tika sambil mengajak Tommy ke kamar tidurnya. Tante Tika membuka busananya. Lalu ia membaringkan tubuhnya yang telanjang bulat tengkurap di ranjang. Tommy masih lugu sekali. Ia belum tahu apa-apa tentang keindahan tubuh wanita. Tante kok buka baju? Kepanasan ya, tanya Tommy dengan polosnya. Tante Tika mengangguk. Lalu Tommy memijati tubuh Tante Tika. Mula-mula punggungnya, lalu turun ke bawah. Tante Tika mendesah sewaktu tangan mungil Tommy memijati gumpalan pantatnya yang montok. Tante, kenapa? Sakit ya, tanya Tommy lugu. Mula Tante Tika memerah. Dia duduk di atas ranjang. Tangannya menarik tangan Tommy ke payudaranya. Tante, ini apaan? Kok empuk amat sih? Tanya Tommy ketika tangannya menjamah payudara tantenya.
Tante Tika mulai bangkit nafsu birahinya. Ini namanya payudara, Tom. Kok tante punya sih? Tommy nggak ada. Tommy, kamu bukan cewek. Semua cewek kalau udah gede pasti akan punya payudara. Payudara adalah lambang keindahan tubuh wanita, Tante Tika menjelaskan dengan bahasa yang terlalu tinggi bagi anak seusia Tommy. Lalu pentilan ini apa namanya? Tanya Tommy sambil memijit puting susu tantenya. Tante Tika sedikit menggelinjang terangsang. Ah, ini namanya puting susu. Semua wanita juga mempunyai puting susu. Mamamu juga punya. Dulu waktu kamu masih bayi, kamu minum susu dari sini. Masa sih tante? Biasanya kan susu dari sapi. Mau nyobain nih kalau kamu nggak percaya. Sini deh kamu isap puting susu tante. Tommy kecil mendekatkan mulutnya pada payudara Tante Tika lalu diisapnya puting susunya. Ih, tante bohong. Kok enggak keluar apa-apa, kata Tommy sambil terus menyedoti puting susu Tante Tika yang tinggi menegang itu. Tapi tantenya nampaknya tidak mempedulikan perkataan keponakannya itu. Teruskan Tom, sedot terus kata Tante Tika bernafsu. Karena merasa mendapat mainan baru, Tommy pun menurut. Dengan ganasnya ia menyedot-nyedot puting susunya. Tante Tika menggerinjal-gerinjal. Tak sengaja tangannya menyenggol gelas yang ada di meja di dekatnya, sehingga isinya tumpah membasahi bahu dan celana pendek Tommy. Ya tante, pakaian Tommy basah deh, kata Tommy sambil melepaskan isapannya pada puting susu Tante Tika. Ya Tommy, kamu buka baju dulu deh. Nanti tante ambilkan baju ganti. Siapa tahu ada yang pas buat kamu, kata Tante Tika sambil beranjak keluar kamar tidur. Sempat dilihatnya tubuh telanjang Tommy. Dikenalkannya pakaiannya lagi. Tante Tika pergi ke kamar anaknya, Andri, yang baru saja pulang dari sekolah. Dri, apa, Ma? Tanya Andri yang masih memakai baju seragam. Blus putih dan rok berwarna biru. Kamu punya baju yang sudah enggak kamu pakai lagi enggak? Nggak ada Ma. Tunggu sebentar, Andri mengeluarkan daster yang sudah kekecilan buat tubuhnya dari dalam lemari pakaiannya. Buat apa sih, Ma? Kata Andri seraya menyerahkan dasternya kepada ibunya. Itu, buat si Tommy. Tadi pakaiannya basah ketumpahan air minum. Tommy datang ke sini, Ma. Sekarang dia di mana? Sudah. Kamu belajar dulu. Nanti Tommy akan Mama suruh ke sini. Ya, Mama. Gerutu Andri kesal. Ibunya tak mengindahkannya. Andri senang pada Tommy karena ia sering saling menukar permainan komputer dengannya. Tapi Andri keras kepala. Setelah jarak ibunya cukup jauh, diam-diam ia membuntuti dari belakang tanpa ketahuan. Sampai di depan kamar ibunya, Andri mengintip ke dalam melalui pintu yang sedikit terbuka. Dilihatnya ibunya sedang berbicara dengan Tommy. Tommy, coba kamu pakai baju ini dulu. Bajunya Andri, sambil nunggu pakaian kamu kering, kata Tante Tika sambil memberikan daster milik Andri kepada Tommy. Ya tante, Tommy nggak mau pakai baju ini. Ini kan baju perempuan. Nanti Tommy jadi punya payudara kayak perempuan. Tommy nggak mau. Nggak mau ya sudah, kata Tante Tika sambil tersenyum penuh arti. Kebetulan, batinnya. Kemudian ia menanggalkan busananya kembali. Kalau yang ini apa namanya Tom? Tanya Tante Tika sambil menunjuk batang kemaluan Tommy yang masih kecil. Kata papa ini namanya burung, jawab Tommy polos. Tommy tahu nggak burung Tommy itu gunanya buat apa? Buat pipis tante. Bener, tapi bukan buat itu aja. Kamu bisa menggunakannya untuk yang lain lagi. Tapi itu nanti kalau kamu sudah gede. Andri heran melihat ibunya telanjang bulat di depan Tommy. Semakin heran lagi melihat mulut ibunya mengulum batang kemaluannya. Rasanya dulu ibunya pernah melakukan hal yang sama pada kemaluan ayahnya. Semua itu dilihatnya ketika kebetulan ia mengin.